Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Hyundai Stargazer. Akhirnya untuk pertama kali kami bisa melihat sosok langsungnya. Dan di video ini bahkan kami juga sudah melakukan first drive ke mobil ini. Tapi sebelum melihat bagaimana rasa dari mobil ini, kita lihat dulu detailnya. Inilah detail dari Hyundai Stargazer. Secara umum ada 4 varian dari Stargazer yang ada di Indonesia. Yang paling rendah itu namanya Active, itu benar-benar mungkin untuk fleet dengan velg yang masih kaleng. Kemudian ada Trend, di atasnya ada Style, dan unit yang di belakang kami ini adalah unit yang tertinggi, yaitu Hyundai Stargazer Prime. Dengan seluruh kelengkapan yang bisa diberikan di Stargazer ada di model ini. Harganya, varian paling rendah itu di 240-an juta rupiah. Sedangkan di varian yang paling tinggi ini 307,1 juta rupiah, yang mana secara kebetulan harganya mirip dengan Mitsubishi Xpander varian teratas, karena mobil ini akan bermain di kelas LMPV yang juga merupakan rival dari Mitsubishi Xpander. Tapi ada sejumlah opsi yang akan menambah harga ketika Anda membeli mobil ini. Kalau Anda menginginkan atap yang hitam, two-tone, itu Anda harus menambah 1,5 juta rupiah lagi. Dan yang istimewa, untuk bangku tengahnya ada pilihan Captain Seat di mobil ini. Dan Captain Seat itu option yang harganya hanya 1 juta rupiah. Sehingga total kalau Anda beli Stargazer dengan trim yang prime, kemudian dengan atap yang hitam, kemudian dengan jok yang individual, itu harga totalnya 307,1 ditambah 2,5 alias 309,6 juta rupiah. Satu yang menjadi highlight dari produk-produk Hyundai saat ini adalah desainnya yang luar biasa, dan Stargazer ini bukan pengecualian. Anda bisa lihat, ini desainnya sangat segar dengan lampu yang memanjang, lampu LED memanjang seperti ini, bukan hanya di depan tapi juga di belakang. Memang ada beberapa clue desain yang mirip dengan pesaing utamanya, yaitu Xpander. Misalnya ini, kalau di Xpander ini seperti Dynamic Shield ya, tapi lainnya berbeda. Ini mirip seperti Staria yang dimungilkan. Lampu sudah LED, ini lampu juga ada miripnya dengan yang digunakan di kereta, tapi secara keseluruhan desainnya striking, desainnya menggugah perhatian dan mencolok di jalan. Sekarang kita ke bagian samping. Anda bisa lihat line-nya ini benar-benar sangat-sangat landai. Ini akan membuat dashboard itu jadi panjang dan kelihatan mewah, tapi dia juga sekaligus terlihat sangat aerodinamis dalam membelah angin. Untuk ban tipe teratas ini menggunakan 205/55 R16 dengan desain velg yang lagi-lagi juga tidak biasa, two-tone seperti ini. Untuk suspensi depan McPherson Strut, suspensi belakang torsion beam. Jadi sebenarnya belum fully independent suspensi mobil ini, tapi tidak apa-apa karena itu bukan requirement di kelas low MPV. Nah ini mohon maaf masih banyak orang karena memang benar-benar ini pertama kali diperlihatkan. Nah di sini ini bagian belakangnya ini juga ada miripnya dengan Xpander ya, tapi ya itu mungkin hanya kebetulan saja. Tapi yang jelas begitu kita masuk ke belakang, wow, Anda akan melihat lampu yang luar biasa, dan mobil ini cukup tinggi. Dia masuk LMPV dan dia memiliki ground clearance sekitar 195 mm. Memang lebih rendah dibandingkan Xpander atau BRV, tapi sebenarnya 195 mm ini sudah cukup untuk sebuah LMPV. Suspensi belakang menggunakan torsion beam. Kemudian kita ke belakang, nah ini dia. Ini yang tidak akan ada di LMPV lainnya, yaitu bentuk yang futuristis. Memang Toyota Veloz sudah menggunakan lampu seperti ini juga, tapi ini terasa lebih match gitu, karena bukan hanya di belakang tapi juga di depan. Wiper sudah standar, tapi belum ada elemen
pemanas. Jadi elemen pemanasnya memang belum ada di mobil ini. Sensor parkir sudah hadir, kamera parkir juga sudah hadir. Nah, ini tipe yang prime, tipe yang paling tinggi. Sekarang kita lihat bagasinya. Oh ya, sebelum kita lihat bagasi, kita lihat dimensinya dulu. Mobil ini dimensinya memiliki wheelbase yang salah satu yang terpanjang di kelasnya. Bahkan dia 5 mm lebih panjang di atas Mitsubishi Xpander. Jadi mestinya ruangnya cukup lega kalau kita lihat. Di belakang, oke, ini standar LMPV memang seperti ini. Nggak terlalu besar ketika bangkunya itu tegak, tapi bangku ini bisa dilipat rata seperti ini. Dan kalau Anda mau meluaskan lagi, bangku yang tengah itu juga bisa dilipat. Ini juga bisa ada recliningnya juga ya, paling reclining ini cukup rebah. Sekarang kita coba duduk di belakang. Oke, ini tipe yang bukan captain seat ya. Kalau yang captain seat itu yang seperti ini. Dan dia bisa dimaju mundurkan. Sekarang kita akan coba di posisi yang paling mundur. Apakah saya masih muat di bagian belakang. Nah, dia one touch tumble seperti ini. Sekarang saya akan masuk. Nah, ini kita lipat dulu ya. Biar jelas. Oke, Anda bisa lihat bahwa ini posisi duduknya cukup rileks dengan ini nggak ada orang, saya buka masker dulu. Posisi duduknya cukup rileks ya, dengan kerebahan yang optimal. Kemudian space di kaki ya pas banget deh, hampir nggak ada. Tapi kalau ini dimajukan sedikit, saya pasti akan mempunyai space kaki yang cukup memadai. Dan bangkunya cukup tinggi, jadi lumayan tersanggah paha ini. Dan space juga masih cukup buat kepala. Ini space-nya sangat-sangat memadai untuk ukuran LMPV. Ada cup holder, kemudian ada listrik 12 volt di kanan, tapi memang belum ada USB port di bagian belakang. Tapi seatbelt ini sudah 3 titik kanan dan kiri. Nah, sekarang kita ke depannya. Oke, ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm. Wah, masih lega sekali di tengah ini. Headroom juga sangat berlimpah. Kemudian ini bangku masih bisa dimajukan. Nah, posisi paling maju aja saya masih ada space, dan di belakang pasti akan lebih luas lagi. Dan ini bisa reclining sampai cukup rebah seperti ini. Kemudian di sebelah kiri ini ada meja makan, tapi yang di kanan tidak ada. Ada 2 buah USB port di belakang, dan bangku tengah ini bisa disulap jadi armrest yang proper, besar sekali armrestnya. Nah, di sini ada double blower, tapi sebenarnya ini sifatnya tuh air recirculator. Jadi dia menghisap udara dari kabin depan kemudian dikeluarkan ke belakang. Untungnya untuk 2 tipe teratas, tipe yang prime dan tipe yang style, itu ada elemen pendingin lagi di dalamnya. Jadi Anda tetap akan mendapatkan udara yang dingin. Sedangkan kalau yang di tipe bawah itu dia benar-benar cuma circulator aja. Ada 3 posisi di sini. Ada cup holder diletakkan di pintu, bukan di armrest. Dan ini material keras. Jadi material empuk itu hanya di sandaran dan beberapa trim pintu. Tapi ini tipe teratasnya sudah pakai kulit, dan ini kulitnya juga bahannya bagus, dan dia sudah isofix di sini. Dan isofixnya juga gampang poinnya kalau Anda punya child seat. Tapi ini tempat duduknya lega. Oke, sekarang kita ke bagian depan. Wow, ini revolusioner juga ini kabinnya ya. Ini besar sekali. Kemudian instrumennya full digital. Dan ini entertainment sistemnya dia sudah bisa Apple CarPlay, sudah bisa Android Auto, bahkan menurut keterangan Hyundai, Apple CarPlay-nya sudah bisa yang wireless. Di sini juga ada wireless charging untuk yang tipe teratas, ada USB slot juga di sini. AC single zone tapi sudah digital, tapi dengan pengaturan
ini masih mekanikal ya, dan pengaturannya itu tombolnya itu besar, jadi mudah sekali kita untuk mengoperasikannya. Kita lihat, ada teleskopik nggak? Oke, tilt pasti ada. Oh, dan ini teleskopiknya pengaturannya cukup jauh. Anda bisa mendapatkan posisi berkendara yang sangat ergonomis di sini. Bahkan kami bisa bilang ini adalah salah satu yang paling ergonomis di kelas LMPV. Oke, di sini ada material empuk, material keras lagi. Di sini juga dashboard material keras. Ini apa ini? Ini adalah jack kecil, nggak tahu buat nyimpen apa. Mungkin buat nyimpen ini kali ya, apa? Handphone. Kemudian di sini belum ini. Dia sayangnya belum soft opening, jadi seperti itu, dan dia di materialnya kasar. Tapi secara overall kabinnya tidak terlihat murahan, apalagi ada trim yang berwarna silver seperti ini. Kemudian di sini ada tombol Blue Link. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi Blue Link untuk di tipe teratasnya. Jadi Anda akan handphone Anda akan diintegrasikan dengan mobil ini pada saat Anda membeli mobil ini. Dan banyak sekali yang bisa dilakukan dengan Blue Link. Anda bisa minta pertolongan, Anda bisa mengetahui posisi mobil Anda ada di mana, dan sistem Blue Link-nya sama dengan yang digunakan di Hyundai Creta. Nah, ini setirnya juga mirip dengan yang ada di Hyundai Creta. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense, jadi fitur radar, sudah ada blind spot monitoring, rear cross traffic alert, kemudian dia juga ada lane departure warning, dan ada lane keep assist. Jadi Anda bisa lepas setir, dia akan mengikuti setir. Dia sudah dilengkapi dengan cruise control juga, tapi sayangnya cruise controlnya belum adaptif. Padahal kalau cruise controlnya sudah adaptif, dia bisa semi autonomous dan perfect yang sistem radar di Hyundai Stargazer ini. Kemudian lampu sudah auto, tapi kalau wiper ini belum auto. Anda bisa lihat di sini ada ambient light juga di pintu. Kemudian ada drive mode. Drive mode ini ada eco, ada normal, ada sport, dan dia juga sudah dilengkapi dengan stability control. Tapi rem parkir memang dia masih manual. Dia belum yang electric parking brake. Kemudian di sini ada 2 buah cup holders, dan cup holdersnya ini bisa dibuka atasnya seperti ini untuk membuat space ini menjadi tempat penyimpanan yang lain. Dan cup holders ini ada 2 buah lampu yang berwarna biru di sini. Oke, ini kabinnya desainnya menarik, walaupun kayaknya kok ininya agak ketebelan ya. Sebenarnya kan instrumennya nggak terlalu besar, tapi ini dagingnya ketebelan di sini. Kalau mungkin bisa dibuat lebih ramping, mungkin lebih enak gitu ya. Tapi it's okay, ini desain yang tidak biasa untuk sebuah LMPV. Bahkan di sini juga masih ada ada penyimpanan dengan lampu ambience di sini. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Last but not least adalah mesinnya. Ini unit 1500 cc 4 silinder yang sama dengan digunakan di Hyundai Creta. Tenaganya 115 PS dan torsinya sekitar 144 Nm. Yang mana tenaga itu oke buat kelas LMPV. Bukan yang terbesar di kelasnya, tapi mungkin terbesar ya, karena di atas ini ada yang 121 HP itu adalah Honda BR-V, tapi BR-V mungkin bisa masuk ke LSUV. Jadi dia cukup besar karena rata-rata yang lain itu di 109 sampai 111 PS, tapi kami belum tahu berapa figur akselerasi mesin ini. Kemudian mesin ini menyalurkan tenaga dan torsinya ke 2 roda depan lewat 2 pilihan transmisi, yaitu otomatis CVT dan manual 6 speed. Oke, satu yang harus kita tahu dari mobil ini adalah bagaimana rasa berkendaranya. Oke, kami belum mendapatkan unit test untuk kami tes dalam jangka yang jauh, tapi saya sudah meminta rekan reviewer atau driver Adit Widyutomo untuk berangkat ke satu lokasi untuk mengetes mobil ini, dan ini reportasenya. Nah, kami sudah berada di pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia atau HMMI yang berada di Cikarang, dan kami akan langsung saja mengetes. Ini dia mobilnya, Hyundai Stargazer tipe Prime. Langsung saja kita tes. Nah,
sekarang saya sudah berada di balik kemudi dari Hyundai Stargazer. Ini di lokasinya agak terbatas memang, hanya di pabrik Hyundai di Cikarang, HMMI. Dan sekarang ini lintasan lurus. Akan terlebih dahulu mencoba bagaimana dengan body roll-nya. Ini enak loh. Enak. Dia body roll itu cukup minim. Nah, sebelumnya saya sudah sedikit mencoba rasa suspensinya di tadi jalan yang sebelum ini. Nah, ini enak loh di mobil. Suspensi itu juga dia karakternya itu agak mirip dengan Hyundai Creta, tetapi dibuat dia lebih firm, lebih sedikit lebih kaku. Tapi hasilnya seperti ini, dia tidak lemah untuk sebuah LMPV dan handlingnya menjadi baik gitu. Wah, rasanya ini LMPV yang memiliki karakter bandingkan suspensi yang cukup baik di kelasnya. Kalau diibaratkan jika dipersaingkan seperti Toyota Veloz dan juga di Mitsubishi Expander, itu memang kini itu rasa suspensi menjadi empuk. Nah, di Hyundai Stargazer ini menjadi pas menurut saya. Nah, ini kita akan melalui tanjakan seperti tidak perlu dites karena mobil ini memang tidak memiliki fitur seperti auto hold atau electric parking brake, tetapi dia dilengkapi dengan mesin yang cukup bertenaga 1500 cc, tenaga 115 PS, dan dia dilengkapi dengan transmisi bertipe IVT yang dia transmisi CVT yang paling responsif di kelasnya yang sama dengan Hyundai Creta. Nanti kita akan mengetes bagaimana rasa akselerasinya di luar. Itu benar-benar transmisi IVT-nya itu tuh ada perbedaan-perbedaan virtualnya, tetapi rasanya itu seperti multi konvensional, bahkan dia lebih bisa menjaga RPM di putaran tinggi, sehingga tenaga mesin yang figurnya itu sebenarnya tidak terlalu besar, hanya 115 horsepower, tetapi berkat transmisinya ini ya dia angka akselerasinya jadi terasa baik gitu. Memang kami tidak mengetes menggunakan alat berbasis GPS, tetapi kami rasa ini angka akselerasinya bakal menjadi yang terbaik di kelas segmen LMPV. Nah, untuk mode berkendara dia sama seperti mode Hyundai lainnya, ada Eco, Normal, Sport, dan Smart yang Anda bisa atur melalui drive mode yang ada di konsol tengahnya. Nah, sekarang kita akan mengetes di jalanan yang banyak trek lurusnya. Memang transmisi IVT ini sudah digunakan di model Hyundai sebelumnya, yaitu Hyundai Creta. Memang karakter transmisi IVT-nya itu kami rasa agresif itu, tidak seperti Matic biasa, bahkan dia cenderung lebih ke arah Matic konvensional. Tetapi ketika Anda membawanya secara halus seperti ini, yaitu rasanya CVT. Tapi ketika melakukan akselerasi, dia benar-benar responsif itu, layaknya sebuah Matic konvensional. Jadi dia memang ada perbedaan gigi secara virtual, dia lebih real dibandingkan transmisi CVT biasa. Tetapi dia juga mampu memberikan kehalusan berkendara yang baik. Memang itu salah satu keunggulan transmisi IVT dibandingkan transmisi CVT milik kompetitornya. Ya, begitu. Jadi ternyata impresi berkendaranya cukup positif dengan kenyamanan yang sangat baik. Tapi tentunya review lengkap dari mobil ini baru bisa kami sampaikan setelah kami mendapatkan unit tesnya. Kami bisa cek berapa performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya. Tapi itu nanti setelah mobil ini tersedia unit tesnya. Tapi untuk sekarang, sekian dulu first impression dan first drive dari Hyundai Stargazer ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Bagaimana pendapat Anda tentang mobil ini? Silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.